Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih Pak, ganggu waktunya sebentar. Ini ada sedikit yang mau saya diskusikan. Ingin berbincang-bincang dengan pengalaman Pak Muhyiddin selama menjadi kepala sekolah, Pak. Terima kasih, ini saya udah diberi kesempatan untuk datang ke Teluk 5. Mau sedikit ingin menimba ilmu pengalaman dari Yunanis sebagai kepala sekolah di SD Negeri 5 Teluk ini. Oh, Pak Yohanes, makasih udah berkenan menerima saya. Sama-sama, tadi sudah berkunjung. Miss, makasih ya udah diizinkan saya berkunjung di sini. Sama-sama, Pak Chris. Oke, kalau boleh tahu, mohon maaf sekali, adakah atau pernahkah mengalami permasalahan berkaitan dengan dilema, Pak? Penyelesaiannya itu jadi ada permasalahan tapi membuat hati Pak Muhyiddin sebagai kepala sekolah itu dilema. Kurang nyaman. Kurang nyaman, iya Pak. Ada nggak Pak itu Pak? Pernah terjadi? Ya, jelas ada. Iya Pak, akhir-akhir ini mungkin akhir-akhir ini paling baru. Paling baru, yang paling baru. Dilema, iya. Yang dilema yang paling baru itu kemarin. Ya karena di SD Negeri Gaberkoh awalnya memang untuk tenaga pendidikan itu cukup banyak proses. Dari yang tadinya 2 kelas jadi 1 kelas, maka terjadilah mutasi. Oh, mutasi ya. Yang mutasi yang itu. Ya, itu ada masalah Pak, dilema di mutasi. Ada dilemanya. Seperti apa itu Pak? Ya kebetulan kemarin kan SD Negeri Gaberkoh itu kan akan ada yang namanya akreditasi. Oh iya Pak. Akreditasi itu kan cukup banyak administrasi yang harus dikerjakan. Nah di sana orang-orang yang sudah saya tata untuk mengerjakan administrasi itu, alhamdulillah pada mutasi. Dilema ya Pak. Ya. Terus prosesnya gimana itu Pak? Karena itu kan nanti akreditasi berjalan, nggak ada orangnya, gimana prosesnya? Ya sementara saya awalnya saya sesuaikan yang ada di sini dulu. Dia kan masih baru, kan agak kesulitan. Nah, untuk mengatasi itu biar tidak terlalu, apalagi waktu kemarin akreditasi waktunya hanya kurang lebih tidak ada 2 minggu. Maka dari itu teman-teman saya yang ada yang dimutasi, saya mohon izin kepada kepala sekolah yang dituju ya Pak? Ya, yang dituju untuk meluangkan waktunya kepada mereka berdua untuk datang membantu. Alhamdulillah. Dan itu diizinkan Pak? Alhamdulillah. Sama kepala sekolah, Bu Korwil juga mengizinkan? Ya, kemarin Bu Korwil juga saya minta izin kepada Bu Korwil bahwa saya minta untuk membantu pelaksanaan akreditasi di sini dan diperbolehkan. Alhamdulillah. Berarti alhamdulillah akreditasi lancar Pak? Akreditasi lancar, alhamdulillah. Jadi dilema pertama pada saat mau akreditasi sudah dibagi, ternyata yang mendapat bagian mutasi itu bingung ya Pak ya. Awalnya bingung, tapi alhamdulillah ada proses Pak Muhyiddin sebagai kepala sekolah mengkoordinasi dengan kepala sekolah yang dituju dengan izin Ibu Korwil juga, sehingga hasilnya diizinkan untuk membantu akreditasi dan akreditasinya lancar. Muhyiddin, terima kasih sekali sudah berbagi pengalaman tentang dilema etika. Pernahkah mengalami dilema etika suatu permasalahan Bu Nani? Pernah selama jadi kepala sekolah? Permasalahan pasti ada ya Pak Chris, tentu. Contohnya apa Bu Nani? Kalau yang di SD Negeri 5 Teluk ini sih yang terkait yang orang tua wali murid SD Negeri 5 Teluk ini termasuk wali murid yang sangat perhatian ya terhadap sekolah gitu, baik itu perkembangan anak di sekolah maupun kegiatan yang ada di sekolah gitu. Jadi, pernah persenggolan menjadi suatu pertentangan dilema Bu Nani? Dilemanya gini, di satu sisi orang tua wali murid SD Negeri 5 Teluk itu sangat perhatian, tadi saya katakan sangat perhatian terhadap sekolah, terhadap anak-anak, terhadap kegiatan-kegiatan sekolah gitu. Salah satunya ya misalnya seperti kalau ada lomba gitu, mereka sangat support gitu, sangat bagus lah hubungannya ya, full power. Di satu sisi kritisnya juga luar biasa gitu, karena sangat perhatian itu mereka sangat kritis gitu ketika ada permasalahan yang terjadi dengan anak mereka, khususnya langsung responnya kelihatan sekali seperti itu. Dan ini menjadi dilema bagi Bu Nani. Iya, kita harus, yang penting kita bisalah melayani orang tua ini dan menjelaskan bahwa yang terjadi sebetulnya itu seperti ini. Jadi diberikan komunikasi dan sosialisasi. Iya, kuncinya itu komunikasi dan sosialisasi, betul. Jadi
dari dilema etika yang tadi antara komunikasi yang kurang baik ibaratnya dibahasakan, setelah dikomunikasikan jadi baik, hasilnya semakin mendukung dulu. Semakin mendukung, iya betul sampai. Jadi karena base-nya dari orang tua itu kritis sehingga kadang menjadi dua mata pisau. Iya betul, iya seperti kalau itu. Kita tidak bisa menggunakan ya bisa juga menjadi bumerang gitu ya seperti itu. Tapi kuncinya kembali lagi kita komunikasi. Betul, dari komunikasi terus sosialisasi apa yang harus disosialisasikan. Tapi kemarin kan Teluk Lima luar biasa, kejuaraan juga maju, berarti komunikasi dan sosialisasinya bagus. Iya, kemarin juga memang betul saya akui dukungan orang tua murid itu ketika ada kegiatan semacam lomba seperti itu memang sangat maksimal, luar biasa. Ya terbukti ini di dua kegiatan lomba ya, ada MAPSI dan kemarin FTBI itu alhamdulillah kami sudah mengumpulkan 10 piala, ini 6 kemarin. Dan ini tidak dimungkiri selain peran guru, orang tua dukungannya luar biasa, betul seperti itu. Supportnya memang luar biasa orang tua itu. Goalsnya luar biasa dari penataan ibu kepala sekolah ini. Terima kasih Bu Nani atas pengalaman membahas tentang dilema etika ini. Saya ingin sedikit ini Pak, ilmu dari Pak Kepala Sekolah yang masih muda dan luar biasa ini. Ada nggak sedikit pengalaman yang dilema dalam mengambil keputusan? Oke, untuk yang dilema pastinya banyak ya di sekolah itu, apalagi dengan sekolah yang kondisinya multikultural dan multi agama, di mana banyak sekali sangat beragam untuk agama sendiri. Kita ada agama Buddha, ada agama Hindu, ada Konghucu, Kristen, Katolik, Islam, semuanya semua ada di sini. Kemudian suku pun di sini banyak sekali, ada suku Jawa, ada suku dari Tionghoa turunan, kemudian ada dari Batak, kemudian ada Manado, ada bahkan yang dari luar negeri keturunan Arab, India pun ada. Multikultural. Betul, sangat multikultural. Itu hal yang beragam seperti itu pastinya akan banyak gejolak sebenarnya seperti itu. Sedikit sharing aja ya, mungkin beberapa tahun yang lalu kita pernah menghadapi yang namanya agak dilema atau bingung ini harusnya seperti apa, karena ini terkait dengan mungkin permasalahan multikultural yang tadi saya sampaikan, di mana ada satu pihak yang mungkin merasa keberatan ketika mengikuti kegiatan yang agak berseberangan, sensitif dalam bidang keagamaan contohnya. Iya, betul sekali. Jadi bagaimana dari kami mengolah kegiatan itu supaya tidak menjurus ke keagamaan. Jadi kita lebih ke yang pertama lebih ke nasionalismenya seperti apa, kemudian yang kedua setiap agama itu kita fasilitasi dengan guru masing-masing. Semua jadi tidak ada yang dipaksakan untuk ikut kegiatan keagamaan dari agama yang lain seperti itu. Jadi kita mau fasilitasi semua agama itu dengan pendampingnya masing-masing seperti itu. Dan tema yang kita angkat itu lebih ke nasionalisme. Jadi pembentukan karakter nasionalisme sesuai dengan kurikulum sekarang itu sudah ada di tiga bahasa ini. Puji Tuhan sudah ada seperti itu, karena ya berangkat dari evaluasi kita bagaimana supaya bisa menyelaraskan antara program sekolah dan kepentingan masing-masing dari individu yang beragam seperti itu. Komunikasi positif dua arah pastinya. Pasti kita harus melibatkan orang tua, sekolah, dan komite. Didukung juga oleh instansi kita pastinya. Pastinya mereka akan selalu mendukung untuk hal yang baik. Jadi SD 3 bahasa juga salah satu berarti perwakilan dari miniatur Indonesia juga. Ya, mungkin bisa disebut Indonesia mini ya. Karena seringkali kok ada semua suku, banyak sekali suku yang ada di sini, agama pun kita fasilitasi secara penuh. Jadi puji Tuhan sejauh ini sekitar beberapa tahun terakhir tidak pernah lagi ada yang namanya sensitif terhadap beberapa kegiatan yang diadakan sekolah yang mungkin tujuannya untuk memperingati keagamaan tertentu seperti itu. Saling menghormati, betul sekali. Saling menghargai, saling mensupport, toleransi luar biasa. Makasih ya. Sama-sama. Terima kasih atas bantuan. Ada 1001 macam permasalahan. Pernah mengalami dilema itu? Iya, pasti ada ya Pak Adris. Salah satunya itu ketika ada guru-guru yang mungkin izin, entah itu karena sakit atau karena mungkin anaknya yang sakit atau memangnya nggak diangkat. Juga ada yang sudah berkeluarga dan punya anak ya, gitu. Nah, saya sebagai kepala sekolah meskipun mungkin tugas utamanya tidak mengajar ya, tapi kan otomatis menjadi salah satu yang utamanya nanti harus menggantikan guru-guru yang tidak masuk. Pilih bagus.
Iya, apalagi kalau misalnya ada undangan. Ada undangan, ya pasti. Atau kegiatan ya, bukan bencana. Bukan berarti ingin mengesampingkan kedinasan. Kami juga pengen berkontribusi maksimal lah gitu ya. Cuma kadang-kadang kendalanya seperti itu. Harus mengisi kelas yang kosong dari guru yang izin sakit, dan itu tidak bisa disalahkan ya, Miss. Iya, kami juga kalau di sini juga dia nggak maksimal, sembuhnya lebih lama. Di sisi lain dilema juga karena tugasnya pasti ditinggalkan, dan itu harus dihandle atau dimanage oleh kepala sekolah. Bisa ini gimana cara mengendalinya, Miss? Kalau kami kebetulan ada tim kurikulum ya, jadi nanti kita lihat jadwalnya dia di kelas apa aja, terus nanti kita lihat jadwal seluruh guru dan juga termasuk saya di kosong di jam tersebut itu kita plotting-plottingkan. Dari komunikasi Bu Korwil, adakah solusi atau dapat diberi pengertian baik itu oleh Bu Korwil atau teman-teman sejawat kepala sekolah ini? Kebetulan Bu Korwil itu sangat baik ya, ya dia sangat terbuka pemikirannya, ya. Jadi begitu memahami kami. Namun beliau juga memberi masukan juga nanti untuk bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah. Kepala sekolah yang lain. Iya, dan alhamdulillah ya Kak Kris, dabin saya itu ya yang diketuai oleh Pak Urip, seluruh kepala sekolah itu luar biasa. Baik, koordinasi, ya betul. Kemanusiaannya, pengertiannya, pokoknya istimewa. Ya, dan suka menolong. Jadi meskipun kami ada kendala seperti itu, kami tidak ketinggalan informasi dan lain-lain. Jadi berbagai macam permasalahan atau dilema etika dalam pekerjaan bisa diselesaikan selama ini, dan mudah-mudahan seterusnya. Oke, terima kasih Miss Aini atas waktunya mengganggu aktivitasnya di tengah sela-sela.